Lira juga di sini ya. Oke, Fadlan lagi siap-siap. Kapan mau ngajakin kita liburan? Emangnya biasanya liburan kemana sih? Kemana sih liburan biasanya? Macam-macam sih kita. Kalau kita kan karena punya anak, biasanya kita tanya sama anak nih. Kalau misalnya liburannya mau ngajak anak, berarti kita ada diskusi dengan anak-anak kemana nih kita gitu. Jadi mereka kadang-kadang suka berantem sendiri. Setelah mereka sepakat baru ngasih tahu kita. Anak udah mulai pintar lagi ya untuk memutuskan kemana. Masing-masing beda-beda lagi kadang-kadang. Si abang mau kemana, adiknya mau kemana, dan sebagainya. Ya. Tapi yang penting kan kumpul bersamanya. Kalau dalam waktu dekat ada rencana liburan? Mau ke Indonesia aja sih, pengen ke Jogja. Di Indonesia nggak ada habisnya. Oh, Indonesia banyak tempat yang keren. Banyak banget yang bisa dikunjungi. Nah, oke, kalau memang Lira ada rencana mau liburan, kita akan kasih tahu Lira nih. Ini ada segmen Tahukah Kamu? Ini ada sahabat pagi yang ingin bertanya sama kita. Betul sekali. Coba kita lihat tayangannya ya. Hai Bang Andre, Teh Hesti, nama saya Hani. Saya mau nanya nih, aku tuh abis bangun tidur gitu kalau mimpi sedih gitu bangunnya suka keluarin air mata. Itu kenapa ya? Tolong dijawab ya. Oh ya, saya juga mau salam-salam dong buat temen-temen yang masih kuliah di Santa Ursula. Hai, semoga sukses. Mimpi menangis bisa mengeluarkan air mata gara-gara liburan. Pas bangun basah. Pada nangis beneran. Iya, pernah nggak ngalamin? Kalau nangis sih nggak pernah. Sampai Kalau kayak mimpi dikejar-kejar terus bangun-bangun ngos-ngosan pernah. Pernah, ya saya juga pernah. Menangis ketika kita tidur itu punya penjelasan yang sangat ilmiah. Mimpi itu sebagian kenangan kita sendiri, jadi luapan emosi nyata. Tidak ada alasan khusus kenapa seseorang bisa mengalami mimpi sedih atau senang dan bangun dalam keadaan sumringah atau menangis. Tapi memang faktor memori atau kenangan berpengaruh terhadap mimpi seseorang. Orang yang sering menangis dalam tidur biasanya memiliki trauma yang sangat menyedihkan. Cara mengobatinya bisa dengan menghilangkan dulu sedihnya, ketemu psikolog atau curhat, jadi kenangan sedihnya akan cepat hilang. Oh, ini kenangan yang tersembunyi ya, yang tersempil bisa dibilang. Kalau curhat boleh ke Kang Andre? Mungkin pemirsa yang punya trauma. Boleh, silakan kami membuka di sini biro curhat ya. Iya, kita memang untuk menyembuhkan itu ya trauma-trauma. Kadang-kadang mereka suka lebih trauma sih, cuman kita sih kan namanya juga kita usaha sih. Benar-benar. Kadang-kadang semuanya Allah yang ngatur. Iya, Allah yang ngatur, betul. Manusia hanya bisa berusaha. Iya, betul. Kadang-kadang mereka curhat ke kita malah gantian saya yang curhat ke mereka. Gitu. Itulah namanya take and give. Pernah belajar dulu waktu SD ilmu geografi. Geografi, ya. Iya kan? Bagaimana matahari berputar. Sebenarnya matahari dan bumi. Yang berputar itu matahari atau bumi? Yang berputar itu adalah bumi. Ah, bisa bingung. Coba. Oke, saya contoh. Ada contohnya. Oh, ada mataharinya nih. Ini ceritanya bumi kali ya? Ini melon. Ini labu. Oh, labu. Ini matahari kali ya? Nah, ini matahari karena warnanya kuning ya, orange. Ini bumi ya? Ini bumi. Buminya agak lonjong ya. Bumi lonjong. Ada teori yang bilang kalau bumi itu tidak bulat tapi lonjong. Begitu ya? Iya. Ada juga yang bingung bilang. juga emang sekarang. Banyak Jadi, sekali. kira-kira seperti inilah putarannya. Kalau dibilang begini, ini bumi memutari matahari. Memutari matahari dong. iya. Ada juga yang begini. Berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya. Jadi ada siang, ada malam. Ketika dia ke sini, dia siang. Ketika ke sini, nah di sini bulan. Begitu. Jadi dia kebalik. Di tengah. Nih. Di sini nih, di sini nih. Ini Jupiter. Jupiter. Iya. Terus? Yang ini Pluto ya, Pak? Pluto. Nah, itu dia. Pluto ya. Jupiter. Jadi kira-kira seperti Pluto ini. lebih jauh nih kayaknya. Saturnus di mana, Pak? Sebelah sana, ya. Tuh, Saturnus jauh banget tuh Saturnus. Oh, lebih jauh daripada Pluto. Ya, memang jauh dia. Jadi matahari itu adalah sebagai pusat tata surya. Oke. Planet dan benda lainnya beredar mengelilingi matahari. Teori ini dikenal sebagai teori heliosentris. Gerak matahari dari timur ke barat seperti yang kita lihat tiap hari sebenarnya adalah gerak semu atau gerak tidak sebenarnya. Ini yang disebut gerak semu harian matahari. Sesungguhnya bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Akibatnya seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat. Nah, berarti benda-benda langit itu justru yang mengelilingi si matahari tersebut. Begitu. Ya kan? Teorinya dulu tuh sempat kita kan taunya bumi itu berputar pada porosnya. Jadi ternyata si Lemon ini memutari ini. Terus Jupiter ini semuanya. Jupiter juga dia ikut muter. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tanpa kita sadari, kita lagi duduk sekarang ini kita lagi muter nih. Oh gitu ya? Cuman gak berasa. Kalau kita keluar, ya itu kita lagi muter.
Iya benar. Bentar lagi kita malam ini. Iya, itu karena kita muter. Karena kita muter. Tapi ini saya bingung ya, tapi ya. Memang hanya orang-orang yang Kacau ya. apa namanya beriman lah yang. Iya. Iya, tapi intinya sih pahamnya secara simpel tapi pastennya Iya, adalah betul sekali. si matahari adalah sebagai pusat Base camp. Tata surya. tata surya, pusat tata surya. Kita yang ani-aninya, Oh iya. nah, Muter. bumi dan Muter. lainnya ngikut gitu. Niko. Muter. Oke. Itulah. Tahukah kamu berikutnya nih? Saya tadi sudah mengatakan kalau kulit pisang itu sebaiknya dimakan. Nah, tadi kita pengen lihat cara memakan kulit pisang Iya, yang gimana benar. sih Bang Andre? Kan kita belum pernah. Aku udah makan tadi, kalian masih make up Nggak, sih. makannya langsung makan atau di jus atau di apain? Oke, saya akan Dikunyah jelaskan aja. one by one, step by step. Dipraktekin kalau kita lebih Dipraktekin paham lebih praktek nyata ya. sih. Kayak anak-anak kita tuh kalau teori nggak nyambung. Ya, saya Kalau paham. praktek tuh langsung ngerekam. Iya, Oh, iya, gitu. iya, benar. Tapi Hah. tadi saya udah Masih makan ada Mbak sebentar. pisangnya? Pisang mungkin Mas masih Andre ada. mau Masih lagi? ada. Biar Ya, sementara ini saya lagi apa Puasa, namanya? Kenyang ya. Menahan emosi dulu. lah. Nahan emosi juga, nahan Iya. pisang juga, nahan makan juga ya. Kita akan lihat ya, kulit pisang itu mengandung magnesium yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh. Kaya akan serat dan vitamin. Kulit pisang yang bisa dimakan dari pisang yang sudah matang karena pisang mentah punya kulit tebal, keras, berserat dan pahit. Berarti Jadi yang lebih baik yang matang ya? matang. Nah, harus dipastikan kulit pisang bebas dari pestisida atau pisang organik. Oke. Kulit pisang tidak langsung dimakan begitu saja nih Lira, tapi bisa dicampurkan dalam Oh, yang itu smoothies yang tadi atau teh dijus. pisang. Teh pisang. Di jus bener. supaya lebih nikmat. Oke, ini ada Mas Jensen. Halo, Halo, passwordnya Mas? passwordnya 123. Oke, terima kasih. Selamat. Selamat. Anda mendapatkan pertanyaan dari Pagi kami. Mas Jensen. Aduh. Ada Lira Ada apa Firna nih? juga di sini. Oke, Iya. selamat pagi. Pagi Iya. Mas. Ini kita lagi, Jensen. nah Jensen. Jensen, Mas Jensen. Ini memang spesialis apa namanya ahli gizi kita Yang di sering pagi-pagi. banget Jensen kita mari tanya-tanya. kita Sekali. syuting. Nggak bisa. Mas Jensen, Ya. ini ada pertanyaan nih. Soal pisang. Pisang ya. Dan kulitnya. Kalau dimakan berbareng atau sama kulit-kulitnya dimakan katanya itu bagus banget ya. Katanya kulit pisang banyak manfaatnya katanya. Memang betul kulit pisang ada gizinya ya. Cuman kalau dibilang berkhasiat sekali juga enggak, karena yang namanya gizi itu hampir sama dengan kandungan di dagingnya. Oke. Nah, di kulit pisang itu sendiri memang mengandung serat yang lebih tinggi. Cuman mesti diingat adanya paparan dari pestisida yang bisa berbahaya kalau tidak dicuci dengan benar. Karena pemakaian pestisida kan lumayan tinggi ya di Indonesia, jadi mesti hati-hati. Oh, jadi Tapi boleh dikonsumsi ya sebenarnya ya? Boleh. Itu Boleh. edible. Oke. Edible dalam artian bisa dicerna dan bisa dikonsumsi. kayak misalnya nih contoh, kalau kita beli rujak bebek, Oh iya ada kulit pisang. Nah, itu- itu biasanya itu- pakai kulitnya. iya Iya. sama kulit-kulitnya ditumbuk tuh dibebek. Iya Betul. Iya kan sampai Itu halus. enak justru. Nah, itu justru Nikmat. enak tuh, nikmat. Nah, itu nggak apa-apa ya. Bebek. Tips dari saya, kalau misalnya memang mau mengonsumsi daging, ininya kulitnya, itu dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Karena paparan pestisida bisa dihilangkan dengan dicuci. Ya. Oke Mas Jensen, terima kasih Mas Jensen. untuk validasinya. Iya, Soal kulit pisang nanti kita ini. telepon lagi Mas Selamat ya. pagi. Selamat beraktivitas ya. Nah, seperti itu. Oke, tahukah kamu berikutnya? Nah, ini kayaknya cocok nih buat Lira nih. Indonesia ini ternyata sudah menjadi kiblat fashion muslim dunia. Memang karena negara yang mayoritas muslim terbanyak di dunia. Indonesia juga semakin mantap jadi kiblat untuk fashion muslim dunia. Di sana desainer Indonesia punya kreativitas yang tinggi untuk menciptakan busana muslim yang syariat dan juga trendy. Misalnya Dian Pelangi, Jana Hara, Saskia Sungkar bisa membawa hasil rancangannya untuk ditujukan ke berbagai belahan dunia. Dan salah satunya adalah Jeng Lira Firna ini juga kan Baru bergerak di mulai. industri Baru mulai, juga alhamdulillah. fashion. Baru merangkak. Udah jalan berapa lama? Sebenarnya sih kalau ininya sendiri dari 2014. Kalau aku emang ngeluarinnya yang syar'i, jadi yang tertutup, yang panjang-panjang kayak gitu. Panjang-panjang. Oke, nah ini tadi kalau pernah saya dengar ada project Lira di apa? Jakarta Fashion Week ya? Jakarta Fashion Week. Enggak, Jakarta Fashion Week udah kemarin. Sekarang yang akan datang bulan Maret ini ada Indonesia Fashion Week. Alhamdulillah untuk tahun ini aku gelar fashion show juga gitu. Ini jus Minum lagi, ini jus apa lagi nih? Ini jus wortel sama jeruk. Wah, enak tuh. Coba Segar diminum, itu, Cek. segar. Habisin dong, Cek. Sisain buat gue, Cek. Gue doyan juga tuh.
Enak ya, Cek? Ini nggak doyan nih minum jus ya? Enak. Enak ya? Bener. Habisin dong. Salah Oke. aja, kebun. Ngomong-ngomong, suami saya itu kalau pergi, kalau nggak dikintilin, lama. Lama dia ya? Jadi dia ada mampir-mampirnya biasanya. Oh gitu. Oh gitu, oh bahaya tuh ya. Iya, Oh, ibarat iya. kalau perempuan belanja, Mampir tadinya dulu ke mau ke toko. sepatu, tapi lihat baju mampir, Oh. lihat aksesoris mampir, kayak gitu. Dia Iya, kayak iya, gini iya. sama. Disusul aja deh kalau Kayaknya gitu. aku harus menyusul. Oke, kalau oke, nggak oke. kelamaan nanti. Aku Iya. nyusul dulu Iya, ya. hati-hati ya, Lira ya. hati-hati ya. Hati-hati. Makasih ya, tipsnya. Assalamualaikum. Ntar balik lagi ya, ntar balik lagi. Nah, sambil Oke. nunggu Soalnya Lira. kita kan mau diajak jalan-jalan. Iya dong, Jangan harus ntar- siap-siapin ntar segala. pergi gak balik lagi. Bener. Makanya saya ingetin, ntar balik lagi ya. Benar. Sekarang gini aja deh, kita sambil nunggu Lira dan Fadlan kita main sulap-sulapan. Oke ya? Aku akan menyulap ini. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Ini kalau aku masukin sini, dia akan keluar dari sini. Gimana caranya? Jadi kalau jeruk ini aku masukkan ke sini, set, dia akan keluar dari sini. Perhatikan ya, saya masukin sini, keluar sini. Oke. Oke, masukin sini, keluar sini. Iya, iya. Perhatikan ya, Iya, iya, iya. masukin sini, keluar sini. Ada Wah, kok keluar di sini sih, Pak? Malah keluar dari bawah. Ya. Kayaknya nggak ahli deh Bapak Nah, ini. iya, makanya ada lagi Kita nyoba-nyoba. mendingan cari, ada yang beneran ahli deh. Bisa diajarin kok. Sulap, Iya. Pak Tarno pasti deh. Bukan. Siapa ya? Bukan. Demian. Perempuan cantik. Oh iya? Wah, kalau pintar. perempuan saya mau kenalan dong. Jangan kenalan, diajarin sulap. Oh iya, maksudnya Buat- kenalan dulu baru diajarin Oh sulap. iya, ya kan? yaudah nanti ya. Nanti kita akan main sulap dan akan diajarin bagaimana caranya main trik-trik sulap. Oke. Tetap di pagi-pagi. Semangat!